warahmatullahi wabarakatuh. Halo Moms and Dad semuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di edisi Chit Chat Sahabatku Dokter Anak. Dalam rangka menyambut Hari Prematuritas Dunia pada tanggal 17 November 2020, kami Sahabatku Dokter Anak mendatangkan tamu spesial, yaitu Dr. Arif Budiman, spesialis anak. Beliau adalah dokter anak di RSUD Tangerang. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Banten. Dan saat ini beliau sedang memperdalam ilmunya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di bidang neonatologi. Jadi sangat tepat kalau hari ini beliau akan berbagi ilmu sedikit dengan kami dan moms and dads di rumah tentang prematuritas. Mari kita sapa Dr. Arif Budiman. Silakan Dokter Arif, mungkin ada sedikit overview sedikit tentang World Prematurity Day. Oke, terima kasih Dokter Dea dan Dokter Retno. Jadi World Prematurity Day atau Hari Prematur Sedunia itu dicanangkannya pada tanggal 11 November dan tahun ini sebetulnya hari Selasa kemarin ya. Dia peringatannya. Jadi Hari Prematur Sedunia ini sebetulnya sudah dimulai diperingati sejak tahun 2009 dan kita sebetulnya negara Indonesia sepantasnya mengikuti peringatan ini karena memang kita termasuk 10 besar ya angka maupun persentase dari jumlah bayi prematur di dunia ini ya. Jadi di Indonesia itu sekitar 15% bayi lahir itu adalah prematur ya. Jadi jumlah yang sangat besar saya kira, sehingga tentu kita harus betul-betul bisa menjaga dan juga bisa mengupayakan tumbuh kembang yang optimal pada bayi-bayi prematur ini. Begitu mungkin Dokter Dea? Ya, jadi cukup besar juga ya Dokter Arif, 15% di Indonesia. Betul dok. Apakah salah satu penyumbang ini ya, angka ya, kesakitan yang tinggi juga ya pada anak-anak di Indonesia ya? Betul Dokter Retno. Sebetulnya kan angka kematian bayi itu 2/3-nya itu disumbangkan oleh neonatus ya. Dan 2/3 dari angka kematian neonatus ini adalah angka kematian neonatal dini atau dalam 1 minggu pertama. Dan itu sebagian besar memang dialami oleh bayi-bayi prematur gitu. Jadi memang bayi prematur itu menjadi masalah yang cukup besar sebetulnya di negara kita saat ini, karena nanti tentunya mereka ini akan menjadi generasi bangsa kita gitu, sehingga tentu kita harus mengupayakan agar mereka bisa tumbuh kembang optimal dan bisa memajukan negara dan bangsa ini tentunya gitu. Baik dokter. Sebenarnya ini masalah yang cukup besar dan harus ditangani oleh para ahli baik di negara maupun di masing-masing daerah ya. Tapi sebenarnya untuk moms and dads di rumah mungkin perlu didefinisikan lagi nih, sebenarnya usia kehamilan berapa sih yang disebut dengan bayi prematur, dokter? Ya, baik, terima kasih Dokter Dea. Jadi yang dikatakan cukup bulan atau bayi yang lahir cukup itu adalah 37 sampai 42 minggu. Jadi prematur artinya kan sebelum matur ya. Jadi sebelum 37 minggu. Jadi kalau kita biasanya kan mungkin kalau moms and dad ini biasanya bicaranya bulan ya, kehamilan ya. Nah, biasanya 9 bulan. Jadi kalau dia lahir kurang dari 9 bulan ya, dia termasuk ke dalam kategori prematur. Kalau mau lebih spesifik lagi adalah tadi di bawah 37 minggu ya. Jadi bayi prematur ini kita bicara mengenai usia gestasi atau usia kehamilan ya. Jadi ada definisi prematur dan ada juga definisi bayi berat lahir rendah. Nah, kalau untuk bayi berat lahir rendah bisa saja bayi yang cukup bulan pun dia berat badan lahirnya rendah gitu ya, dan itu juga cukup
banyak juga di negara kita, gitu, ya, selain bayi-bayi prematur tentunya yang kemungkinan memang beratnya lebih rendah daripada yang normal. Oke. Baik. Ya, wah, banyak perlu kita ketahui ya, Dokter Dea, Dokter Arif, yang share ke moms and dad sekalian. Terkait juga sebenarnya apa sih yang bisa dialami bayi-bayi prematur ketika mereka lahir ya, apa saja yang perlu kita waspadai ya, sebagai orang tua itu, yang misalnya di rumah sakit itu bagaimana, dan nantinya pas di rumah apa yang harus kita waspadai, penyakit-penyakit apa yang bisa terkena gitu pada bayi-bayi prematur, Dokter Arif. Ya, baik Dokter Retno. Jadi seperti yang namanya juga dia belum matang ya, artinya berarti memang organ-organnya itu masih belum siap betul untuk bisa berfungsi dengan baik ya, terutama dalam hal ini barangkali masalah paru-parunya, masalah jantungnya gitu ya. Nah, jadi seringkali bayi prematur ini lahir dalam keadaan sesak begitu ya, karena memang paru-parunya masih belum cukup baik untuk bisa melakukan fungsinya, untuk melakukan pertukaran oksigen dan CO2 dengan baik dan sebagainya. Kemudian juga tadi terkait dengan jantungnya ya, jantungnya biasanya ada pembuluh darah primitif atau yang pada saat sebelum dia matang itu dia masih ada gitu. Ketika dia lahir seharusnya pembuluh darah tadi tuh menutup begitu ya. Seperti contohnya kita biasa namakan PDA ya, patent ductus arteriosus. Nah, itu sering menjadi masalah pada bayi prematur terutama di minggu pertama ya. Nah, ini kita mesti waspadai pada bayi prematur kalau misalkan pada saat awal mungkin tadi pernapasannya, kemudian setelah itu di hari-hari berikutnya di minggu pertama itu berkaitan dengan peredaran darahnya atau dengan jantungnya gitu. Kita pastikan apakah bayi ini ada PDA atau ada yang lainnya begitu. Karena kalau misalnya ada PDA, kita mesti pastikan apakah perlu diobati atau tidak PDA-nya begitu ya. Kemudian setelah itu di minggu kedua, minggu ketiga, nah ini kita juga mesti betul-betul mengawasi komplikasi yang sering muncul juga seperti di saluran pencernaannya ya. Jadi ada kita kenal namanya enterocolitis necroticans atau kalau dalam bahasa Inggris kita sering singkatan dengan NEC ya, necrotizing enterocolitis. Itu biasanya muncul di minggu kedua, minggu ketiga. Nah, biasanya bayinya sudah mulai kita kasih minum kan ya, dalam jumlah agak banyak. Nah, dia muncul si NEC ini sehingga kita harus mungkin puasakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, yang paling baik nutrisi untuk diberikan pada bayi prematur adalah ASI begitu ya. Jadi memang alangkah lebih baik barangkali kepada moms and dad kalau misalkan memang nanti misalkan sedang hamil gitu ya ibunya, itu dipersiapkan juga bagaimana cara mempersiapkan ASI supaya nanti ketika memang dibutuhkan dalam perawatan bisa cepat diberikan gitu ya. Karena mungkin bisa mengurangi resiko juga terjadinya komplikasi-komplikasi tadi ya. Nah, setelah itu juga berikutnya di hari-hari berikutnya kita juga mesti pantau komplikasi-komplikasi yang lain yang biasa muncul, misalkan ada nggak perdarahan di otaknya, kita melakukan USG kepala, kemudian juga fungsi-fungsi tubuh yang lain juga kita mesti lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, seperti itu. I see. Baik dokter, sebenarnya itu kan dampaknya banyak sekali ya ini untuk bayi prematur ya. Udah tadi organnya belum matang, ada resiko infeksi, macam-macam. Tapi sebenarnya kenapa sih kok bayi bisa lahir sebelum waktunya ini? Bagus pertanyaannya, Dokter Dea, karena ini yang mesti diperhatikan oleh moms yang sedang hamil terutama ya. Jadi bahwa mereka harus menjaga kehamilannya jangan sampai terkena infeksi, karena yang paling sering itu karena infeksi
ya. Infeksi mengakibatkan dia ketuban pecah dini ya, jadi ketubannya pecah duluan sebelum waktunya, sehingga tentunya ada resiko infeksi karena bayinya terpapar lebih cepat dengan lingkungan luar ketika ketubannya sudah mulai pecah. Kemudian juga selain itu yang sering adalah kondisi tekanan darah yang tinggi pada ibu, ya, atau kita kenal dengan preeklamsi. Nah, itu juga sering sekarang ini malah mungkin yang paling banyak itu adalah preeklamsi, ya, penyebab daripada kelahiran sebelum waktunya tadi, gitu, ya. Dan ini juga berkaitan biasanya dengan adanya penyakit yang lain, metabolik yang lain seperti diabetes mellitus, gitu, ya. Jadi mungkin ibu juga harus menjaga kehamilannya dengan sangat baik sehingga tentunya terhindar dari resiko-resiko seperti tadi. Ya, jadi yang paling besar memang itu, Dok. Walaupun ada beberapa mungkin beberapa kelahiran prematur yang kita tidak bisa jelaskan penyebabnya karena apa, gitu, ya. Dan faktor genetik juga sebetulnya ada juga ya mempengaruhi, gitu, ya. Oh, itu nyambung sama pertanyaan ada moms yang menanyakan kalau anak pertama lahir prematur, adakah resiko untuk anak berikutnya lahir prematur juga? Berarti kalau misalkan ada faktor genetiknya mungkin bisa jadi ya. Ya, betul Dokter Dea. Jadi memang dari penelitian yang di Amerika itu ada mengatakan bahwa sekitar 30-34% kalau ada riwayat kehamilan atau persalinan prematur pada keluarganya, maka ibu tersebut memiliki resiko untuk melahirkan bayi prematur. Kemudian untuk yang pernah mengalami kehamilan dengan persalinan prematur, itu juga ada penelitiannya di Amerika juga oleh ahli epidemiologi, itu dikatakan bahwa bila dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak pernah mengalami persalinan prematur, itu resikonya 5,6 kali lebih besar pada ibu yang sebelumnya pernah riwayat mengalami persalinan prematur, ya. Memang tidak selalu, ya, mungkin kalau bisa menjaga tadi hal-hal yang bisa beresiko menimbulkan persalinan prematur bisa dijaga, barangkali itu bisa dihindarkan, gitu, ya. Seperti itu Dokter Dea yang baik. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk para moms yang sedang hamil untuk rutin kontrol ya dokter ya, rutin kontrol baik ke bidan maupun ke dokter kandungan. Betul, untuk memastikan kehamilannya sehat, tekanan darahnya normal, tidak ada infeksi gitu ya dokter ya. Pokoknya intinya adalah kita berusaha yang terbaik untuk anak sebelum anaknya lahir berarti kan ya? Ya. Betul, sangat dipengaruhi sekali dok dengan faktor maternalnya ya atau faktor ibunya ya pada bayi-bayi ini sebetulnya. Ya, baik. Dokter Retno, adakah pertanyaan berikutnya yang mau ditanyakan? Masih banyak ada pertanyaan-pertanyaan dari moms and dads ini, Dokter Arif. Pertanyaan. Oh gitu ya. Di antaranya ini, mereka bertanya bagaimana sih cara menjaga waktu di rumah gitu. Apa misalnya tanda-tanda bahaya ketika mereka sudah keluar dari rumah sakit, nah di rumah tanda bahayanya apa ya yang harus diperhatikan di rumah gitu, Dokter Arif? Ada yang bisa di-share nggak, Dok? Baik, jadi memang tentunya pada bayi-bayi resiko tinggi kita bilangnya ya. Jadi bayi prematur termasuk bayi resiko tinggi sehingga kita tentunya perlakuannya pun akan lebih ya dibandingkan dengan pada bayi-bayi yang cukup bulan begitu. Sehingga perlu sangat diperhatikan oleh moms and dad. Mudah-mudahan sih jangan sampai ya dapat bayi prematur, tapi kalau sampai misalkan kita harus merawat bayi prematur ya kita memang harus siap begitu ya. Pertama adalah suhu ya, yang paling penting adalah suhu ya. Kita harus jaga suhunya, ya mungkin moms and dad harus punya termometer di rumah ya. Suhu normal pada bayi itu adalah 36,5 sampai 37,5 ya. Jadi kalau misalkan di bawah 36,5 itu berarti dia suhunya kerendahan atau kita katakan hipotermia sehingga harus cepat-cepat dihangatkan ya. Nah, jadi memang paling baik adalah bayi ini dirawat secara dengan
namanya perawatan metode kanguru ya, jadi atau PMK. Bahkan paling baik kalau PMK ini kerjakan selama 24 jam, jadi seharian gitu dilakukan PMK si bayi ini supaya terjaga betul kondisi suhunya ya. Kemudian tanda-tanda bahaya yang lain adalah yang sering juga adalah gula darahnya ya, gula darahnya dia bisa rendah atau kita katakan hipoglikemi ya. Jadi betul-betul harus kita pastikan nutrisinya tercukupi bayi ini sehingga memang bayinya harus ditetein sering ya, minimal 2 jam sekali kita menetekkan bayi-bayi ini gitu. Dan bagaimana tandanya kalau sudah ada hipoglikemi, bisa dia mulai kurang aktif bayinya ya, jadi sudah nggak mau, malas netek gitu, mungkin biasanya neteknya kuat jadi tiba-tiba jadi kok bayinya jadi nggak mau netek ya gitu, mungkin itu suatu dia mengalami hipoglikemi ataupun ada kegawatan yang lainnya ya. Kemudian juga bahkan bisa saja sampai timbul kejang gitu ya pada kondisi hipoglikemi yang berat begitu. Kemudian juga yang perlu dilihat adalah pernafasannya ya, pernafasannya ini juga moms and dad tentu harus tahu ya mana bayi yang pernapasannya baik dengan yang tidak gitu. Jadi bayi yang normal itu frekuensi nafasnya ya mungkin harus rajin-rajin lihat nafasnya bayi seperti apa ya. Kalau pernapasannya masih yang normal itu sekitar 40 sampai 60 kali per menit ya. Jadi kalau misalnya nafasnya sudah lebih dari 60 kali per menit ya, kita mesti lihat lagi ya, ada nggak tanda-tanda kita bilangnya work of breathing atau usaha nafas yang memberat gitu ya, seperti kembang kempis hidungnya, kemudian juga ada tarikan dinding dada gitu ya, itu juga bisa kita perhatikan ya begitu. Kemudian juga mungkin bisa juga berkaitan dengan saluran pencernaan ya. Jadi kalau misalkan bayinya kembung, kemudian kok terabanya kayaknya lebih keras daripada biasanya, terus juga pupnya juga misalkan tidak lancar ya, itu juga mesti kita perhatikan ya, jangan dikhawatirkan timbul adanya kegawatan di daerah saluran cerna yang mesti kita perbaiki segera gitu ya. Itu barangkali Dr. Retno yang mesti diperhatikan oleh moms and dad kalau sampai mendapati bayi prematur gitu. Oh, baik. Banyak ya sebenarnya ya berarti hal-hal yang harus diperhatikan oleh moms and dads di rumah kalau bayinya adalah bayi prematur. Terus tadi Dokter Arif menceritakan sedikit tentang metode perawatan metode kanguru. Jadi kalau saya dulu waktu masih sekolah, perawatan itu tuh katanya tuh sebagai pengganti inkubator. Boleh dijelaskan sedikit tidak dokter tentang perawatan metode kanguru itu? Apa sih manfaatnya? Baik. Ya, jadi metode kanguru itu adalah kita merawat si bayi seperti kanguru merawat bayinya ya. Jadi prinsipnya adalah skin to skin contact. Jadi si bayi ini bersentuhan dengan kulit orang dewasa. Nah, jadi seperti yang tadi dia katakan, ini seperti inkubator, betul sekali. Tapi justru ini lebih baik dari inkubator karena ini buatan Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya yang lebih sempurna gitu ya. Jadi ketika kan dia skin to skin tuh ya, ketika si bayi ini dalam kondisi yang suhunya kurang baik atau misalkan suhunya rendah atau hipotermi, maka orang dewasa yang memeluk si bayi tersebut ya itu akan membantu supaya menghangatkan si bayi tadi. Begitupun sebaliknya ketika si bayinya misalkan lebih tinggi suhunya daripada suhu normal, maka suhu orang dewasa ini juga akan membantu supaya bisa menuju ke suhu normal. Jadi ini kalau inkubator mungkin kita harus setting suhunya gitu ya. Misalkan kalau dia kedinginan kita naikkan setting suhu inkubatornya, kemudian kalau kepanasan kita turunkan. Nah ini secara alami dia akan mengatur sendiri oleh orang dewasa. Karena orang dewasa pengaturan suhunya tentunya lebih baik dibandingkan dengan bayi-bayi prematur ini. Ya, jadi itu barangkali analoginya ya antara perawatan metode kanguru dengan penggunaan inkubator.
Jadi tadi nanti mungkin kita akan bikin skema tentang perawatan metode kangguru ya, moms and dads, supaya moms and dads paham sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan itu, dan perlu ditekankan di sini bahwa bukan hanya ibunya ya yang bisa melakukan hal ini, tapi Betul juga sekali. bisa kakek, bisa nenek, bisa ayahnya, bisa siapa aja sebenarnya kan ya. Ya. Betul Dok. Oke. Peran seluruh keluarga ini sangat berperan dalam perawatan bayi, khususnya apalagi bayi prematur gitu ya. Baik. Nah, Dokter Arif, terkait dengan tema World Prematurity ini ya, tahun 2020 itu kan tentang caring for the future. Nah, ini penting banget ya kita mengetahui tentang tumbuh kembang adik bayi kita ya, adik bayi prematur ini. Nah, pastinya moms and dads sangat ingin mengetahui apa pengaruh bayi-bayi prematur ini terhadap tumbuh kembang bayi-bayi kita ya, anak-anak kita ini. Apa yang harus dilakukan nanti setelah dipulangkan di RS, misalnya apakah ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus seperti fungsi penglihatan atau fungsi pendengaran, atau perlu USG lanjutan, dan gimana Dokter Arif? Bisa di-share nggak, Dok? Baik, terima kasih Dr. Retno. Betul sekali tadi seperti yang disampaikan Dr. Retno bahwa tema tahun ini adalah caring for the future. Jadi memang kita mesti mensupport keluarga ya dalam hal ini untuk bisa memantau dengan sangat baik gitu bayi-bayi prematur ini. Ya diantaranya adalah tentunya pemantauan pertumbuhan, karena kan umumnya bayi prematur biasanya bayinya beratnya kan rendah ya. Jadi tentu harus diperhatikan kenaikan berat badannya begitu ya. Memang barangkali kalau pada saat dirawat di minggu pertama, kedua itu biasanya turun berat badannya ya. Tapi tentunya dengan perawatan yang baik kita harapkan turunnya nggak sampai lebih dari 10%-nya. Dan pada saat minggu ketiga dia harusnya sudah mulai naik ya. Harus sudah mulai naik. Kemudian sebetulnya ada pemantauan yang mudah barangkali bisa dipakai oleh moms and dad dengan menggunakan kurva Fenton ya. Itu grafik Fenton itu dia dari usia yang paling rendah sampai lebih dari usia gestasi 40 minggu, jadi 44 minggu kurang lebih, itu bisa dipakai ya. Jadi nanti dilihat dia itu pada saat lahir adanya di titik mana gitu ya di kurva tersebut. Nah, pada saat usia kita bilangnya post menstrual age ya. Jadi kalau dia sudah mencapai 40 minggu itu minimal dia harus, karena tadi kan berat badannya awalnya kan turun ya, dia harus mencapai berat badan semula gitu di titiknya gitu, harus yang sama sekitar 40 sampai 42 minggu. Dan kalau misalkan kan bagusnya itu di persentil 50 ya kurva pertumbuh berat badannya itu. Nah, kalau misalkan tidak sampai di bawah itu di awalnya gitu, mengejar sampai persentil 50-nya itu di usia koreksinya sekitar 7 bulan ya. Jadi minimal 7 bulan. Jadi seharusnya usia 6 bulan sudah bisa mencapai titik tersebut ya. Jadi memang berat badan harus dipantau ya. Minimal kenaikannya kita harapkan bisa mencapai kurang lebih 20 gram per harinya gitu ya. Kemudian untuk perkembangan, tadi betul sekali Dr. Retno bahwa yang tadi kita harapkan kan bayi prematur ini bisa tumbuh kembang optimal sehingga dia bisa nanti ke depannya menjadi generasi yang unggul dan juga berkarya sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya begitu. Nah, tentu harus dilihat pertama kita harus pantau fungsi daripada otaknya dengan cara memeriksakan USG kepala ya. USG kepala ini biasanya kita akan lakukan pada hari minggu pertama ya. Jadi usia 7 hari kita akan lakukan USG kepala untuk melihat apakah ada perdarahan di otaknya atau tidak ya. Kemudian nanti kalau misalnya ternyata ada perdarahan, tentunya kita harus pantau
lebih intens ya. Tapi kalau ternyata bagus gitu hasilnya, nanti usia 1 bulan ya kurang lebih atau usia 4 minggu itu harus kita ulang ya, kita ulang lagi pemeriksaan USG kepalanya. Kemudian untuk mata ya, karena sering terjadi yang namanya retinopathy of prematurity ya, atau kebutaan pada bayi prematur, itu kita mesti pantau pada usia 1 bulan ya. Biasanya pada saat bayinya sudah cukup stabil ya, kita bisa lakukan pemeriksaan. Kalau bayinya masih belum stabil, biasanya kita tunda untuk pemeriksaan mata ini. Tapi kalau sudah misalkan nanti bayinya sudah pulang di usia 2 minggu misalkan ya, kemudian nanti pada saat kontrol 2 minggu kemudian dan sejak pulang tersebut, berarti jangan lupa untuk memeriksakan pemeriksaan mata tadi. Kemudian juga pemeriksaan telinga, betul sekali Dokter Retno, itu juga mesti diperiksakan ya. Sebetulnya paling baik itu memang dikerjakan di usia 3 hari ya, tapi biasanya kita kerjakan pada saat sebelum pulang, Dok. Jadi kita periksakan sebelum pulang, namanya OAE ya. Kalau misalkan memang pada saat itu kondisi telinganya baik ya, maka mungkin untuk memeriksakan kembali nanti usia 3 bulan itu periksa yang namanya pemeriksaan DERA ya. Kemudian untuk jantung juga kita mesti lakukan evaluasi, Dokter Retno. Kita harus lakukan ehokardiografi apakah bayi prematur ini ada kelainan atau tidak ya, karena memang kalau misalnya ada kelainan maka kita harus evaluasi dan bila perlu mungkin dikoreksi gitu ya. Kemudian juga pemantauan yang lainnya adalah ya kalau ini mungkin sama dengan pada bayi-bayi yang lainnya ya, pemeriksaan fungsi hormon tiroid juga kita harus periksakan. Itu dilakukan pemeriksaannya pada usia 48 sampai 72 jam atau 2 sampai 3 hari ya. Kemudian juga pemeriksaan bayi-bayi prematur ini seringkali juga mengalami anemia atau kekurangan darah ya, hemoglobin. Itu juga mesti kita evaluasi pada saat usia 4 minggu atau 28 hari ya. Itu pun nanti kita akan melihat apakah memang diperlukan nggak untuk diberikan suplementasi zat besi atau tidak begitu ya, karena biasanya bayi prematur itu pada saat pada saat di dalam perawatan seringkali mendapatkan transfusi darah ya, sehingga dulu memang kita potong semua bayi usia 3 minggu, kalau yang prematur harus dikasih penambah darah. Sekarang kalau memang ternyata tidak perlu mungkin tidak kita berikan gitu ya. Jadi mesti dievaluasi dulu karena biasanya dia mendapatkan transfusi cukup sering sehingga malah sebetulnya mungkin rada tinggi gitu ya kadar hemoglobinnya. Kemudian juga selain itu jangan lupa memang bayi-bayi prematur ini juga untuk nutrisi ini selain tadi yang paling baik adalah ASI, adalah dia perlu diberikan juga vitamin ya, vitamin pada saat dia sudah minumnya sesuai dengan target kebutuhan hariannya ya. Jadi atau kita bilang kalau sudah full fit gitu ya, sudah minum minimal 100 sampai 120 cc per kilogram berat badan per harinya, itu sudah mulai kita berikan vitamin karena kebutuhan vitamin mineral pada bayi prematur lebih tinggi dibandingkan pada bayi-bayi cukup bulan begitu. Itu barangkali Dokter Retno yang perlu dievaluasi oleh orang tua ya ke depannya ketika memang mendapati bayi dengan kondisi prematur. Ya, ini sungguh sangat lengkap sekali sih Dokter Arif, dan penjelasannya sangat jelas ya. Terima kasih Dok. Dokter Dea ada tambahan mungkin? Sepertinya semuanya sudah dibahas sama Dokter Arif, ini udah emang top marko. Tapi kalau misalkan udah menjelang konsultan tuh udah ini ya, udah langsung lengkap semuanya informasi yang diberikan ya. Semoga nanti di kemudian hari besok-besok masih mampir lagi ya di Sahabatku Dokter Anak ya Dokter Arif ya. Walaupun dengan sudah senang hati sebagai konsultan, oke? Siapa tahu ditarik jadi host sebetulnya ya. Oh siap, baik. Lanjut. Oke. Kalau Dokter Arif ada pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup acara sesi chit chat kali ini,
untuk moms and dads di rumah mungkin? Ya, terima kasih Dokter Dea. Jadi pada bayi prematur ini yang mesti diperhatikan bukan hanya pada saat perawatan di rumah sakit, tetapi juga perawatan setelah keluar dari rumah sakit. Seperti halnya tema yang diusung pada tahun ini adalah Caring for the Future. Itu adalah kita mensupport orang tua, kemudian juga mensupport fasilitas kesehatan, ya, dan juga tenaga kesehatan, ya, untuk sama-sama berjuang untuk memaksimalkan tumbuh kembang bayi prematur ini agar bisa tumbuh kembang optimal seperti pada bayi-bayi yang lainnya yang tidak prematur yang cukup bulan, begitu. Ya, jadi kita harapkan mudah-mudahan walaupun tadi angkanya cukup tinggi 15% kurang lebih persalinan bayi prematur di Indonesia ini, tetapi dengan upaya kita menjaga tumbuh kembangnya tetap optimal, maka tetap akan bisa menjadi generasi unggul bagi bangsa dan negara Indonesia. Baik, terima kasih banyak Dokter Arif. Semoga moms and dads di rumah mendapatkan ilmu yang banyak sekali ini dan dapat menerapkannya pada anak-anaknya yang mungkin terlahir sebagai bayi prematur. Demikian sesi Chit Chat kali ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Dokter Dea, Dokter Retno.